Namaku Tejo. Di usia 45 tahun ini, aku pikir aku sudah melewati semua jenis getaran di hati. Tapi ternyata, aku salah besar. Semua itu berubah sejak aku sering duduk di teras belakang rumah, berbatasan langsung dengan kebun milik Ibu Indri. Dia adalah wanita yang sangat tenang, selalu mengenakan daster batik yang rapi dengan rambut yang diikat sederhana. Di mata pria seusiaku, Ibu Indri adalah definisi keindahan yang matang. Tidak berisik, namun sangat menghanyutkan. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit. Aku melihat Ibu Indri sedang kesulitan mengangkat jemuran yang mulai terkena rintik hujan. Ego laki-lakiku langsung tergerak. Tanpa pikir panjang, aku melompati pagar rendah itu untuk membantunya. "Biar saya saja, Bu Indri," kataku dengan suara rendah. Dia tersentak. Tangannya yang halus tak sengaja menyentuh lenganku saat kami sama-sama menarik selembar sprei putih yang masih lembab. Ada sengatan listrik yang aneh saat kulit kami bertemu. Dia menatapku. Matanya yang teduh kini berkilat karena sedikit gugup. "Terima kasih, Mas Tejo," bisiknya. Suaranya lembut sekali, khas wanita yang haus akan perhatian. Hujan tiba-tiba turun sangat lebat, memaksa kami berlari masuk ke pintu belakang rumahnya yang terbuka. Di dapur yang temaram itu, kami berdiri sangat dekat. Napasnya memburu, dan aku bisa melihat butiran air hujan di lehernya. Disitulah aku sadar, rasa yang selama ini kupendam mulai menuntut untuk dibebaskan. Di dalam dapur yang sempit itu, suara hujan yang menghantam atap seng terdengar begitu berisik. Namun di antara kami berdua, hanya ada keheningan yang menyesakkan dada. Ibu Indri berdiri membelakangi saya. Jemarinya pura-pura sibuk merapikan kain jemuran yang tadi kami bawa masuk dengan terburu-buru. Tapi saya tidak buta. Dari jarak sedekat ini, saya bisa melihat bahunya yang sedikit bergetar dan tengkuknya yang mulai memerah. Saya melangkah mendekat. Perlahan namun pasti. Wangi parfum mawarnya yang lembut kini bercampur dengan aroma hujan yang basah, menciptakan sebuah candu yang membuat akal sehat saya sebagai pria matang perlahan-lahan menguap. Saya berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat hingga saya bisa merasakan panas tubuhnya menembus kemeja saya. Ego saya sebagai laki-laki usia 45 tahun mulai melunjak, menuntut sebuah pengakuan yang selama ini hanya tersimpan dalam tatapan mata. "Bu Indri," panggil saya. Suara saya sangat rendah, berat, dan bergetar tepat di belakang telinganya. Dia tersentak kecil. Tangannya mendadak berhenti bergerak. "Mas, jangan begitu. Nanti kalau ada yang datang, saya takut," bisiknya pelan. Suaranya serak, penuh dengan keraguan, namun anehnya dia tidak melangkah menjauh 1 inci pun. Justru dia sedikit menyandarkan punggungnya ke dada saya. Sebuah isyarat kepasrahan yang paling jujur dari seorang wanita yang sudah terlalu lama menyimpan sepi. Saya memberanikan diri melingkarkan tangan di pinggangnya. Saya bisa merasakan detak jantungnya yang liar di balik daster batik yang ia kenakan. Dia mendesah halus, sebuah suara yang sangat rendah namun penuh dengan keinginan yang dalam. "Mas Tejo, tolong jangan," rintihnya lagi. Namun jemarinya justru menggenggam erat lengan saya yang melingkar di perutnya. Seolah-olah dia sedang berpegangan pada satu-satunya kenyataan yang ia inginkan sore ini. Saya memutar tubuhnya perlahan agar kami saling berhadapan. Di bawah lampu dapur yang kuning redup, wajah Ibu Indri terlihat. Di tengah gemuruh hujan yang belum juga reda, dapur itu berubah menjadi jagat raya kecil bagi kami. Saya tidak ingin lagi menunda apa yang sudah lama tertulis di tatapan mata kami setiap sore. Dengan satu gerakan yang mantap, saya mengangkat tubuh Ibu Indri yang terasa begitu pas di dekapan saya, lalu mendudukannya perlahan di atas meja kayu dapur yang permukaannya terasa dingin. Dia terperanjat kecil, tangannya secara refleks melingkar erat di leher saya demi mencari keseimbangan. "Mas, awas jatuh. Jangan, Mas. Bisiknya dengan nada yang sangat rendah, sebuah rintihan yang lebih mirip seperti sebuah penyerahan total daripada sebuah penolakan. Mata kami bertemu dalam jarak yang hanya seujung kuku. Di matanya,
Saya melihat pantulan seorang pria yang sedang dikuasai oleh keberanian yang melunjak. Dan di mata itu pula, saya melihat seorang wanita yang sudah lelah menjadi kuat sendirian. Suara gesekan kain jariknya dengan kayu meja yang tua terdengar begitu nyata di telinga saya. Sebuah irama yang memicu adrenalin laki-laki saya ke titik yang paling ekstrim. Saya merapatkan tubuh, mengunci posisinya hingga tidak ada lagi udara yang bisa lewat di antara kami. "Indri, biarkan malam ini bicara," bisik saya dengan suara yang paling rendah, hampir seperti geraman yang halus di depan bibirnya yang sedikit gemetar. "Mas Tejo, aku takut, tapi tolong jangan dilepaskan," rintihnya lagi. Kepasrahannya benar-benar sempurna. Saat saya membenamkan wajah di ceruk lehernya, menghirup aroma mawarnya yang kini bercampur dengan hangat tubuhnya, dia mendongak, memberikan saya ruang sepenuhnya. Jemarinya mencengkeram erat pundak saya, seolah sedang menyalurkan seluruh beban hidup yang selama ini ia pikul sendirian ke dalam pelukan saya. Di atas meja kayu itu, segala sekat sosial dan rasa malu kami luruh berkeping-keping. Kami tidak lagi peduli pada dunia luar. Kami bergerak dalam sinkronisasi yang sangat lambat namun pasti, menikmati setiap getaran intim yang merayap di bawah kulit. Desahan-desahan kecilnya adalah musik yang paling jujur bagi telinga saya. Sebuah pengakuan bahwa dia memang merindukan momen ini sedalam saya merindukannya. Keintiman ini terasa begitu matang dan berbobot. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Tidak ada kata yang hanya sekedar basa-basi. Setiap sentuhan saya di pinggangnya dijawab dengan tekanan kakinya yang semakin erat. Seolah dia ingin memastikan bahwa saya benar-benar ada di sana, nyata dan tak akan pergi. Di dapur yang temaram ini, di atas meja yang biasanya Hujan di luar kini tak lagi menggebu. Hanya menyisakan ketukan-ketukan kecil di atas atap, seolah ikut tenang bersama kami. Di dapur yang masih remang itu, Ibu Indri masih terduduk di atas meja kayu. Kepalanya tersandar lemas di pundak saya. Saya mendekapnya begitu erat, seolah ingin menyerap semua dingin yang mungkin masih tersisa di tubuhnya. Kami berdua terdiam, membiarkan detak jantung kami yang tadi liar perlahan-lahan kembali menemukan ritme yang sama. Keheningan ini tidak terasa canggung. Justru inilah saat yang paling intim di antara kami. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi kata jangan. Yang ada hanyalah rasa saling memiliki yang begitu kental. Saya mengusap punggungnya yang tertutup daster batik itu dengan gerakan yang sangat lembut. Merasakan setiap hembusan napasnya yang kini mulai teratur di leher saya. "Indri?" Panggil saya sangat pelan, hampir tak terdengar. Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mempererat pelukannya pada leher saya. Seolah takut jika dia melepaskan sedikit saja, momen ini akan menguap menjadi mimpi. Saya bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari tubuhnya. Sebuah bukti nyata bahwa kepasrahannya semalam bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kebutuhan. Ego laki-laki saya yang tadinya melunjak, kini berganti menjadi rasa sayang yang sangat dalam. Saya ingin menjaganya, melindunginya dari kesepian yang selama ini menghimpitnya. "Mas, terima kasih," bisiknya lirih, suaranya serak dan dalam. Kalimat singkat itu terasa lebih berarti daripada ribuan janji. Di atas meja kayu itu, di antara sisa-sisa aroma mawar dan basah hujan, kami menemukan kedamaian yang selama ini kami cari dalam kesunyian rumah masing-masing. Kami tidak saling menyalahkan atas apa yang telah terjadi. Di usia kami yang sudah matang ini, kami tahu bahwa kebahagiaan seringkali datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Dan terkadang, kita harus berani melanggar batas untuk menemukannya. Kami tetap diam dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin beranjak, dan dia pun seolah ingin waktu berhenti selamanya di dapur ini. Sejuta rahasia kini tersimpan rapat di antara kami, terkunci di balik pintu dapur yang masih tertutup.
Dalam gelak yang tenang ini, Ibu Indri bukan lagi hanya tetangga yang anggun. Dia adalah wanita yang telah menyerahkan seluruh jiwanya ke dalam dekapan saya. Dan saya, Tejo, berjanji dalam hati bahwa getaran yang kami bagi semalam tidak akan pernah menjadi sekedar kenangan basi. Kami akan menyimpan rahasia ini, menjaganya dengan sisa usia kami sebagai bukti bahwa cinta yang paling romantis adalah cinta yang berani jujur pada rasa meski dunia tak pernah tahu. 3 hari berlalu tanpa sepatah kata pun, dan rasanya seperti 3 tahun yang menyiksa. Sebagai pria berusia 45 tahun, saya pikir saya bisa mengendalikan ego saya. Tapi nyatanya tidak. Setiap kali saya melihat pagar kayu di belakang rumah atau melihat jendela dapur Ibu Indri yang tertutup rapat, dada saya terasa sesak. Rindu ini bukan lagi rindu anak muda yang menggebu, melainkan rindu seorang pria matang yang sudah menemukan rumahnya dan kini merasa kehilangan. Saya tahu dia pun sama. Saya sering melihat gorden rumahnya tersingkap sedikit, menunjukkan bahwa dia pun sedang mencari keberadaan saya di balik jendela. Kami saling menahan diri, terjepit di antara Norma dan rasa haus akan dekapan yang belum tuntas semalam itu. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, saya tidak bisa lagi membendungnya. Saat suasana lingkungan sudah sepi, saya melangkah menuju pintu belakang rumahnya. Pintu itu ternyata tidak dikunci, seolah-olah dia memang sedang menunggu saya pulang ke dekapannya. Saat saya masuk, Ibu Indri sedang berdiri di dekat meja kayu itu, tempat yang sama di mana kepasrahannya luruh 3 malam lalu. Begitu melihat saya, matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak basa-basi, saya langsung menariknya ke dalam pelukan yang sangat erat. Dia membenamkan wajahnya di dada saya, terisak pelan tanpa suara. "Mas, aku pikir kamu tidak akan datang lagi." Rintihnya sangat lirih, suaranya bergetar hebat. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya mengeratkan pelukan, mencium puncak kepalanya berkali-kali. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di antara kami. Kami tidak saling menyalahkan atas apa yang telah terjadi atau apa yang sedang kami rasakan sekarang. Kami berdua tahu bahwa pertemuan ini adalah kebutuhan yang paling jujur. "Jangan menangis, Indri. Aku di sini," bisik saya dengan suara paling rendah, bergetar tepat di telinganya. Keintiman ini terasa jauh lebih ekstrim dari sebelumnya karena didasari oleh rasa kangen yang memuncak. Saat saya mulai menyentuh wajahnya dan menatap matanya dalam-dalam, saya melihat penyerahan diri yang lebih total. Dia menarik tangan saya, menaruhnya di pipinya yang panas. "Aku rindu sekali, Mas. Rindu sampai sesak," akunya dengan jujur. Di bawah remang lampu dapur, kami kembali menyatukan rasa, membiarkan rindu yang membuncah itu meledak dalam setiap sentuhan yang penuh kasih sayang. Waktu terus bergulir dan musim berganti, namun ada sesuatu yang menetap di antara saya dan Ibu Indri. Kami kembali ke rutinitas masing-masing. Di siang hari, saya tetap menjadi pria yang sibuk dengan urusan saya. Dan dia tetap menjadi sosok wanita anggun yang dihormati di lingkungan ini. Jika orang melihat kami berpapasan di jalan, mereka hanya akan melihat 2 tetangga yang saling melempar sapaan sopan. "Mari, Bu Indri," atau "Monggo, Mas Tejo." Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sapaan formal itu ada gema desahan dan janji yang tertanam sangat dalam. Kami telah melewati fase di mana rasa takut menghantui setiap langkah. Kini, yang tersisa hanyalah pengertian yang luar biasa dalam. Kami telah sepakat, tanpa perlu banyak berdiskusi untuk tidak pernah saling menyalahkan atas apa yang telah kami bagi. Di usia kami yang sudah matang ini, kami memahami bahwa hidup tidak selalu hitam putih. Ada ruang abu-abu yang sangat indah, tempat di mana 2 jiwa yang kesepian bisa saling menghangatkan tanpa harus menghancurkan dunia di sekitar mereka. Setiap kali saya duduk di teras belakang saat senja mulai turun, saya sering mencium aroma parfum mawarnya terbawa angin ke arah saya. Saya tidak lagi merasa gelisah, sebaliknya saya merasa tenang. Saya tahu, di balik tembok rumahnya, dia pun sedang merasakan hal yang sama.
Kepasrahannya tempo hari di meja kayu itu bukan hanya sekedar luapan nafsu, melainkan penyerahan diri yang suci dari seorang wanita yang akhirnya menemukan pelabuhan bagi hatinya yang lelah. Ego laki-laki saya tidak lagi melunjak untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga. Menjaga rahasia ini agar tetap abadi, menjaga agar martabatnya tetap tegak di mata orang lain, sembari tetap menjadi oase baginya saat malam-malam sepi kembali datang mengetuk. Kami tidak saling menuntut, tidak saling menjanjikan masa depan yang muluk-muluk. Bagi kami, keberanian untuk jujur pada rasa di sisa usia ini adalah sebuah kemenangan yang jauh lebih besar daripada pengakuan publik. Di balik pagar kayu dan pintu-pintu yang terkunci, kami telah membangun dunia kami sendiri. Sebuah dunia yang tidak butuh penghakiman, hanya butuh kehadiran. Kami akan terus berjalan seperti ini, menyimpan getaran itu di dalam lipatan kain jarik dan dalam rendahnya suara bisikan kami. Karena kami tahu, cinta yang paling dewasa adalah cinta yang mampu menjaga rasa tetap menyala tanpa harus membakar rumah yang melindunginya. Tetap di nada romantis, di mana kisah dan cerita romantis disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton Anda.